Wah, udah nggak berasa ya, tinggal H-1 menjelang event WWDC 2023 tanggal 5 sampai tanggal 9 Juni mendatang. Dan di konten ini gue akan lebih spesifik ngebahas kedua poin aja. Yang pertama si iOS 17 ya. Memang untuk iOS 17 ini kan lumayan bawa banyak informasi-informasi menarik tentang pengupgrade untuk fitur-fitur dan juga aplikasi yang akan dihadirkan oleh Apple untuk di iPhone, iOS, iPhone Operational System di 17 yang memang ini akan dirilis bersama dengan iPhone 15 di bulan September mendatang. Tapi iOS 17 ini akan diperkenalkan terlebih dahulu nih oleh Apple di event WWDC besok. Untuk iOS 17 ini ada 4 informasi fitur aplikasi yang akan di-upgrade oleh mereka. Yang pertama ada Apple Wallet, atau istilahnya dengan wallet aja. Ada juga Find My, ada juga SharePlay, dan juga ada AirPlay. 4 fitur ini kan lumayan cukup notice untuk semua pengguna iPhone di seluruh dunia. Tapi ada juga sebagian yang tidak terlalu notice akan penggunaan aplikasi ini. Oke, yang pertama kita bahas dari peningkatan upgrade si wallet. Untuk wallet sendiri ini gue dapat informasi dari laman websitenya Bloomberg yang dimana mereka mengutip pernyataan dari si Mark Gurman. Memang Apple saat ini sedang mempratinjau keempat fitur ini untuk ditampilkan dan diperkenalkan upgrade-nya di event WWDC 2023 bersama dengan rilisnya iOS 17. Ini mana wallet sendiri kan untuk memudahkan para pengguna iPhone untuk membayar secara digital ke berbagai merchant. Dan juga Find My, fitur tracking device dimulai dari iPhone, Apple Watch, iPad, AirPods, MacBook, bahkan dengan semua benda yang dimiliki yang bisa diautentifikasi ketika kalian semua menggunakan AirTag seperti tas, dompet, sepeda, motor, mobil, dan lain-lainnya. Ditambah lagi Mark Gurman juga menginformasikan ada peningkatan untuk protokol keamanan. Jadi ketika kita lagi FaceTime, habis itu kita pilih fitur yang namanya SharePlay, kita tuh bisa share screen, tapi katanya sih share screen-nya bisa langsung barengan dengan streaming movie. Jadi kita kayak present movie yang kita lagi tonton tuh apa. Terus ditambah lagi Mark Gurman juga menyampaikan untuk peningkatan protokol keamanan streaming di AirPlay. Ini mana juga kata Mark Gurman, Apple sedang bernegosiasi dengan berbagai macam hotel berbintang untuk peningkatan fitur AirPlay di setiap TV ruangan kamar hotel tersebut. Jadi supaya memudahkan para pengguna iPhone untuk langsung connect ke beberapa TV yang ada di hotel untuk nonton Apple TV. Nah, setelah gue nyebutin poin pertama tentang iOS 17 ini akan mengupdate 4 fitur aplikasi, yaitu Wallet, Find My, SharePlay, dan AirPlay. Untuk poin kedua ini gue akan bahas dari si desain iPhone 15. Loh, emang apa hubungannya? Mungkin kalian semua akan beranggapan seperti itu. Tapi untuk dari informasi rumor yang berseliweran, dan ini udah lumayan banyak banget gue terima di website ataupun di sosial media lainnya, untuk event WWDC 2023 sepertinya Apple akan menunjukkan sedikit teaser ataupun leaks bentuk model iPhone 15. Katanya sih begitu, tapi bisa kita buktiin bareng-bareng. Namanya juga H-1 menjelang event. Oke, untuk dari iPhone 15 ini banyak berseliweran informasi tentang desain terbarunya. Dimulai apa aja sih? Nanti gue akan breakdown satu-satu ya. Tapi uniknya adalah untuk si produsen casing, dia ini sudah mengeluarkan dana yang besar jor-joran supaya dapat blueprint desain si iPhone 15. Kenapa? Supaya mereka bisa menjadi produsen pertama yang bisa merilis casing iPhone 15 sebelum iPhone 15 resmi dirilis pada bulan September 2023 mendatang. Gokil nggak tuh? Oke, di sini ada beberapa poin penting yang akan gue bahas tentang si bentuk desain iPhone 15. Simak baik-baik. Untuk yang pertama, mungkin dari segi desain. Boleh lah, mungkin kalian semua beranggapan, aduh iPhone ini kok dari tahun ke tahun desainnya sama kayak gitu-gitu aja. Untuk yang base model di 15 nanti bisa beranggapan, kok masih mirip dengan iPhone 13 dan 14, yang dimana kamera boba 2, tapi di desainnya diagonal miring. Sama aja gitu ya. Untuk yang Pro juga sama, kamera boba 3. Tapi kalian semua bolehlah beranggapan kalau misalkan desainnya sama. Ya kalau secara dari fisik luar sih ya tetap sama, tapi dari jeroannya bisa kalian semua cek. Tapi kalau misalnya kalian semua lebih detail lagi ngelihatnya, ada yang berbeda. Kenapa? Karena di iPhone 15 nanti untuk di all series seperti base model dan Pro series, iPhone 15 akan menggunakan port charger USB-C. Jadi nggak ada lagi yang namanya port Lightning.
Makanya dari segi desain untuk casing sepertinya di bagian hole-nya akan sedikit melebar ya lubangnya, karena untuk Type-C ini kan lebih lebar dibandingkan lubang si port Lightning. Jadi sepertinya akan ada perubahan yang lumayan besar tuh untuk di bagian desain casing iPhone 15 nantinya. Yang kedua, untuk dari bentuk looks body si iPhone 15. Dan memang ya, untuk dari iPhone 12, 13, dan 14 ini kan notabene-nya tuh sangat monoton banget dengan desain kotaknya. Nah, untuk di iPhone 15 ini sepertinya iPhone akan di-redesign menyerupai seperti iPhone 11. Ini mana untuk di setiap sisi samping body iPhone 15 ini akan dibuat melengkung. Jadi sehingga ketika kalian semua memiliki iPhone 15 yang ukurannya sampai 6,7 inch, dalam genggaman ini sangat nyaman banget. Yang ketiga, dari segi bahan material. Untuk iPhone 15 series nantinya akan ada banyak sekali perubahan bahan materialnya. Kita mulai dari yang pertama ya. Untuk iPhone 15 Pro, dia ini tidak akan lagi menggunakan bahan stainless steel. Melainkan iPhone 15 Pro series akan menggunakan bahan material terbarunya, yaitu titanium. Sedangkan untuk iPhone 15 base model tetap akan menggunakan back glass, tapi tidak bening seperti di iPhone 12 sampai iPhone 14 kemarin ya. Back glass sendiri dia ini akan sedikit buram, kalau istilah kerennya frosted glass. Pokoknya keren banget sih untuk di bahan material yang akan ada di iPhone 15 all model seriesnya. Yang keempat, sepertinya Apple akan menyetarakan untuk para pengguna iPhone di tahun 2023 ini. Yang dimana untuk iPhone 15 all model akan dihadiri dengan fitur Dynamic Island. Jadi nggak ada lagi yang namanya notch di bagian base model. Sebenarnya sih untuk notch sendiri sebagai pionir ya, poninya si iPhone semenjak iPhone X yang lalu. Nah, di tahun 2023 ini, untuk di akhir tahun ini, dirilis iPhone 15 semuanya akan sama rata. Akan ada yang namanya Dynamic Island di 15 base model. Untuk yang kelima, akhirnya Apple juga bisa menepis kabar rumor yang udah berseliweran di mana-mana soal penggunaan solid state button, especially di bagian power dan juga di bagian volume button. Ya, Apple tidak akan menggunakan tombol solid state button. Sebetulnya sih Apple sendiri memang udah melakukan konfigurasi dan research. Tapi kalau misalkan dipaksakan penggunaan solid state button terbaru ke jenis iPhone 15 nanti akan hadir di bulan September 2023 mendatang, akan ada banyak gangguan dan bug sejenis. Sehingga untuk penggunaan solid state button ini akan diundur ke jenis iPhone berikutnya di tahun depan. Yang keenam, ini masih dalam segi desain dan bagian tombol. Mungkin kalian semua pasti notice ya dengan tombol-tombol yang ada di iPhone, dari volume dan juga power. Dan juga bagian button mute. Nah, saklar mute itu sudah tidak ada lagi di iPhone 15 nantinya. Yang dimana saklar itu akan diganti dengan action button. Mungkin kalau kalian semua notice dengan action button yang ada di Apple Watch Ultra, ketika klik action button tersebut ada banyak konfigurasi untuk shortcut ke beberapa fitur Apple Watch Ultra. Yang ketujuh, mungkin ini menjadi poin penutup dari 6 poin sebelumnya yang udah gue infoin. Well, mungkin kalian semua ada konklusi dan sedikit rangkuman sendiri. Wah, kok iPhone desainnya kayak gitu-gitu aja? Kok perubahannya nggak kelihatan signifikan? Itu yang mungkin kalian semua lihat hanya dari segi luarnya aja, tapi tidak dari dalamnya. Kalian semua tidak melihat dari upgrade chipset terbarunya, dari OS terbarunya, dan dari capacity internal storage lainnya yang ada di iPhone terbaru, yaitu di iPhone 15 nantinya. Especially untuk di iPhone 15 Pro series, Pro dan Pro Max akan dilengkapi dengan lensa periskopik yang bisa zoom objek sebanyak 6 kali. Nggak boleh main-main ya kalian semua ya. Oke, jadi di sini gue nggak sabar banget, mungkin kalian semua juga nggak sabar untuk bisa lihat streaming on YouTube WWDC 2023 tanggal 5 sampai tanggal 9 Juni mendatang. Stay tune terus di konten-konten Play Info berikutnya. Be a smart user and be a smart buyer. Playworks, the official license store.